Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, Jemaat Kristen Kalam Kudus Ambon. Kembali kita bertemu di hari ini, hari Senin. Kita akan memulai hari kita dengan datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebelum kita memulai pembacaan perenungan kebenaran firman Tuhan di hari ini, mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur kami Tuhan, terima kasih kami untuk segala berkat, kebaikan Tuhan yang selalu baru setiap hari. Tuhan, kalau kami mengingat situasi dan keadaan saat ini, betapa kami adalah orang-orang yang beruntung ya Tuhan, yang masih Tuhan berikan nafas hidup, yang masih Tuhan berikan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, hanya Engkau sandaran kami, hanya Engkau pengharapan kami ya Tuhan. Di tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran yang terus kami alami sepanjang hari-hari yang sudah kami lewati belakangan ini, bahkan mungkin di hari-hari ke depan. Sungguh Tuhan, kami sepenuhnya Tuhan mau berharap kepada Engkau, bersandar kepada Engkau saja, karena Engkau lah sumber damai sejahtera kami. Pagi ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, pimpin, tuntun, dan berkatilah kami ya Tuhan. Berilah roh hikmat-Mu, pengertian-Mu kepada setiap kami, supaya kami boleh dikuatkan, diteguhkan dalam iman percaya kami. Kami mau mengawali hari ini Tuhan, hanya dengan bersandar sepenuhnya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan perenungan firman ini. Amin. Saudara-saudara, Jemaat Kalam Kudus Ambon, pagi ini kita akan memulai pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-27. Sekali lagi dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Demikian kebenaran firman Tuhan berbunyi. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mungkin kita mengingat dan mungkin akan terus terkenang sebelum wabah corona ini datang. Mungkin setiap orang tua yang punya anak sekolah mungkin tingkat SD atau tingkat TK itu akan memberangkatkan anak-anaknya ke sekolah. Sebelum memberangkatkan anak-anak sekolah, biasanya orang tua akan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh si anak untuk dia bawa ke sekolahnya. Atau mungkin ada juga dari antara Jemaat Kalam Kudus Ambon yang memiliki anak yang harus sekolah di luar kota Ambon. Ya, mungkin saja ada di antara kita yang tidak memberangkatkan mereka sampai ke kota tujuan di mana dia harus sekolah. Tetapi ada juga yang memberangkatkan anaknya sampai ke kota tujuan di tempat anak tersebut akan sekolah. Nah, sebagai orang tua tentu kita akan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anak kita ini, terkhusus yang akan sekolah di luar. Si ibu atau si papa mungkin akan mempersiapkan segala kebutuhan baik fisik maupun kebutuhan rohani. Misalnya kebutuhan fisik itu apa saja? Misalnya anak-anak tentu di sana dia mungkin akan mencari tempat tinggal atau kos-kosan, atau si anak harus membutuhkan berbagai macam perlengkapan peralatan untuk studinya yang harus ada di tempat tinggalnya. Atau mungkin orang tua juga harus menyediakan uang sekian rupiah untuk kebutuhan anak-anaknya di luar sana. Nah, untuk selanjutnya mungkin bagi kita orang tua yang memiliki kerabat atau keluarga di kota di mana anak kita sekolah, mungkin kita akan menitipkan anak kita ini kepada mereka. Kita ingin anak kita ini merasa aman, merasa damai sejahtera ketika kita meninggalkan mereka di kota, di luar kota Ambon ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah Tuhan Yesus yang kita sembah juga Allah yang jauh melebihi apa yang sudah kita perbuat?
Sebelum Yesus meninggalkan dunia ini, naik ke surga, dia memberikan jaminan untuk hidup di dalam damai sejahtera kepada para pengikutnya. Nah, kalau kita melihat ketika Yesus akan meninggalkan dunia ini dan naik ke surga, di dalam nama Bapa, Yesus mengutus Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang memberikan penghiburan, yang memberikan damai sejahtera kepada setiap orang yang percaya dalam situasi apapun. Kita mengingat sekali lagi, dalam situasi apapun. Nah, damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Kristus itu memampukan setiap pengikutnya untuk tidak lagi khawatir, untuk tidak lagi takut menghadapi situasi yang ada sekarang maupun situasi yang akan datang. Kalau kita membaca dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7, 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, kalau kita melihat Yesus sungguh-sungguh tidak meninggalkan kita sendiri, tetapi ketika Yesus akan meninggalkan dunia ini, dia sungguh-sungguh memberikan jaminan damai sejahtera itu kepada para pengikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini tekanan hidup yang kita alami jauh lebih tinggi mungkin daripada kehidupan kita yang sebelumnya. Saat ini kita mungkin merasa stres, mengalami tekanan yang cukup berat karena kita sekarang bahkan seluruh dunia mengalami tekanan akibat virus corona yang tidak kunjung usai ini. Belum lagi kita mungkin menghadapi berbagai pergumulan ekonomi, bagaimana nanti yang akan terjadi dengan usaha kita, keluarga kita, bagaimana kita akan memenuhi kebutuhan hidup kita saat virus corona ini belum selesai, atau mungkin nanti ketika wabah ini sudah selesai, atau mungkin kita memiliki pergumulan di dalam relasi, apakah itu dalam relasi dengan keluarga, dengan kerabat, atau dengan teman dan lainnya. Tentu semua itu membuat kita merasa tertekan, tentu semua itu membuat kita merasa khawatir. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, Kristus sudah memberikan jaminan damai sejahtera itu kepada setiap pengikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai ketakutan kita, kekhawatiran kita, itu terus menguasai hidup kita, hati dan pikiran kita, sehingga tekanan-tekanan itu terus menghimpit damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang harus kita lakukan, kita harus mengimani bahwasanya sungguh damai sejahtera Kristus itu ada di dalam hati dan pikiran kita. Izinkan damai Kristus itu masuk di dalam hati kita. Undanglah selalu damai Kristus itu datang, masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Undanglah dia di dalam setiap doa kita, di dalam setiap pujian penyembahan kita, di dalam setiap pembacaan kebenaran firman Tuhan, bahkan di dalam setiap aktivitas kita. Undanglah Kristus untuk masuk menguasai hati dan pikiran kita, sehingga damai sejahtera yang dari Roh Kudus itulah yang akan memenuhi hati dan pikiran kita. Firman Tuhan berkata, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami dikuatkan, diteguhkan. Kami punya jaminan damai sejahtera yang Tuhan Yesus tinggalkan ketika Yesus akan naik ke surga. Tuhan, kami adalah orang-orang percaya yang mau Tuhan terus mengimani bahwasanya Tuhan, kami dapat melewati badai pergumulan hidup kami yang kami rasa begitu menekan kami. Tuhan, kami tidak ingin kami stres, kami tertekan karena pergumulan demi pergumulan
yang harus kami lewati Tuhan ketika badai COVID ini melanda setiap kami Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami mau mengundang Engkau ya Yesus untuk masuk ke dalam hati dan pikiran kami, menguasai kami Tuhan, sehingga kami menerima damai sejahtera yang dari Engkau itu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, setiap kami saat ini mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami yang terbatas ini Tuhan, mengaku kami lemah, hanya bersandar bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Bapa. Maka kami akan bisa melewati hari demi hari dengan damai sejahtera yang dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan ini, untuk peneguhan iman ini Tuhan. Biarlah hari lepas hari Tuhan, kami mau terus mengandalkan Engkau. Berkati Tuhan segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, biarlah hati kami tetap tertuju kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Biarlah berkat Tuhan selalu mengikuti kita sepanjang hari ini. Apapun pergumulan kita, naikkanlah itu semua di hadapan Tuhan. Karena kita tahu jaminan damai sejahtera itu ada di dalam Kristus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.